Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik, melanjutkan pertemuan berikutnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan pelaksanaan musyawarah masyarakat desa atau biasa kita sebut MMD gitu ya. Jadi nanti pada saat Anda praktek komunitas, Anda nanti akan mengalami suatu kegiatan di mana Anda harus melakukan suatu koordinasi dengan masyarakat desa. Nah, kegiatan itu dinamakan MMD atau musyawarah masyarakat desa. Musyawarah masyarakat desa atau MMD itu diartikan ya, suatu musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat untuk membahas masalah-masalah kesehatan yang ada di desa serta merencanakan penanggulangannya. Jadi kalau dilihat dari segi pengertian gitu ya, MMD itu suatu kegiatan ya yang dilakukan oleh mahasiswa praktek ya, di mana kegiatan itu adanya suatu forum gitu ya yang melibatkan masyarakat. Nah, dengan tujuan untuk membahas masalah-masalah kesehatan yang ada di desa. Jadi nanti Anda melakukan pertemuan dengan masyarakat desa gitu ya. Terutama di situ nanti menghadirkan perangkat desa ya, atau pemerintahan desa, kemudian tokoh masyarakat gitu ya. Kemudian pihak-pihak terkait yang ada di masyarakat. Tujuan daripada MMD yaitu untuk apa gitu kan? Tujuan daripada MMD yaitu untuk agar masyarakat mengenal masalah kesehatan. Jadi masyarakat itu menyadari adanya suatu masalah kesehatan di wilayahnya. Kemudian agar masyarakat sepakat untuk bersama-sama menanggulanginya. Jadi kalau masyarakat itu tahu bahwa oh ternyata di wilayah kita atau desa kita itu mengalami suatu masalah di bidang kesehatan. Nah, kalau sudah tahu ada masalah, maka di situ dengan adanya MMD tadi ya bertujuan untuk membuat suatu kesepakatan dengan warga setempat untuk menanggulangi masalah yang ada. Nah, kira-kira caranya bagaimana gitu. Cara menanggulangi daripada masalah itu bagaimana? Nah, itu dirumuskan di dalam forum MMD itu. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu menyusun rencana kerja. Ya. Jadi tujuan berikutnya adalah menyusun rencana kerja untuk penanggulangan masalah kesehatan yang ada dan disepakati bersama. Jadi kalau rencana itu dibuat tetapi tidak disepakati bersama, maka nanti akan terjadi masalah juga gitu ya. Nanti yang melaksanakan siapa kan gitu. Pasti nanti akan terjadi suatu masalah di wilayah itu. Ya, kalau tidak ada kesepakatan. Ya, jadi sesuatu yang sudah disepakati ya, kemudian direncanakan mulai dari masalahnya apa, kemudian solusi yang diberikan apa ya, kemudian pelaksanaannya bagaimana. Nah, itu disepakati dengan warga dan pemerintahan setempat.
Kemudian peserta MMD. Peserta MMD itu siapa saja? Ya, jadi nanti kalau Anda mengadakan musyawarah masyarakat desa, ya, pesertanya antara lain adalah ya, di sini yang terutama mahasiswa ya, mahasiswa karena sebagai penggerak di situ. Maka harus ada mahasiswa. Kemudian para kader pelaksana. Jadi Anda libatkan kader yang ada di masyarakat, terutama kader kesehatan gitu ya. Mulai dari kader KIA misalnya, kemudian kader remaja, kemudian kader PTM dan seterusnya. Jadi nanti Anda harus melihat di desa itu ada kader apa saja yang terkait dengan kesehatan. Nah, biasanya di desa itu sudah membentuk kader-kader, gitu ya, karena biasanya puskesmas itu sudah setiap mengadakan kegiatan itu melibatkan kader. Jadi di desa itu ada kader ya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ada kader kesehatan, kader remaja, gitu ya, kemudian kader lansia dan sebagainya. Maka Anda harus mendata. Ya, begitu Anda praktek nanti, Anda harus mendata semua yang ada di masyarakat. Kemudian kepala desa atau perangkat desa sebagai pemegang suatu wilayah, gitu ya. Itu harus Anda libatkan pemerintahan. Nah, karena tanpa dukungan pemerintahan, ya maka Anda akan sulit ya untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu masalah yang ada di desa. Maka harus dilibatkan. Terutama 3 pilar gitu ya, pemerintahan desa, kemudian dari pihak kepolisian ya, kalau kepolisian itu ada Babin Kamtibmas, kemudian kalau dari TNI itu ada Babinsa. Nah, itu libatkan 3 pilar itu. Maka kalau Anda bisa libatkan itu, nanti kegiatan Anda akan mudah karena dapat dukungan dari elemen-elemen yang ada di masyarakat. Kemudian libatkan juga tokoh masyarakat setempat. Ya, biasanya di suatu daerah itu ada orang-orang yang menjadi tokoh. Maksudnya adalah orang-orang yang dia bisa menggerakkan massa atau orang-orang yang dia bisa menggerakkan masyarakat itu. Ya, biasanya di situ ada, oh siapa sih di sini yang dipandang sebagai tokoh masyarakatnya, misalnya gitu ya. Oh ternyata si Bapak A, maka Anda hubungi Bapak A ya untuk membantu kegiatan Anda. Gitu. Jadi Anda harus punya dukungan. Ya. Kemudian pengurus PKK, pengurus LPMD, ya, Karang Taruna. Ya. Kalau ada kegiatan lain seperti Sakabagri Sada, PMR, itu dilibatkan. Ya. Kemudian pimpinan puskesmas, gitu ya. Kalau Anda tingkat kecamatan, maka libatkan pimpinan puskesmas. Tapi kalau tingkat desa, bisa Anda libatkan tenaga kesehatan yang ada di desa itu, misalnya bidan atau perawat. Kemudian sektor kecamatan ya mungkin dari sektor-sektor yang ada di kecamatan yang bergerak di bidang sosial, BKKBN, KUA, dan lain-lain. Ya, jadi di kecamatan itu ada sektor apa saja. Biasanya selain kecamatan dan Koramil dan Polsek itu biasanya di situ ada KUA, kemudian ada BKKBN atau unit sosial dan lain-lain. Nah itu Anda bisa koordinasi dengan sektor-sektor itu. Nah, semakin banyak sektor yang mendukung Anda, maka kegiatan Anda di suatu wilayah tersebut akan semakin mudah untuk berhasil. Gitu ya. Jadi Anda harus aktif dan kreatif intinya gitu. Ya. Kalau di masyarakat itu beda dengan di rumah sakit atau di klinik gitu ya. Karena di masyarakat itu luas, banyak aspek yang ada di situ. Jadi Anda harus pinter-pinter kalau di masyarakat itu. Ya. Praktek di komunitas itu kalau Anda pinter enak gitu ya. Tapi kalau Anda enggak
pinter, tidak bisa menjaring keterlibatan dari sektor-sektor itu, ya Anda akan susah. Nah, tapi kalau Anda menjalin hubungan baik dengan semua sektor yang ada di masyarakat, maka saat Anda praktek komunitas itu asik gitu ya, karena banyak yang membantu. Kemudian libatkan juga ketua organisasi masyarakat. Nah, misalnya di wilayah itu ada organisasi masyarakat ya, contohnya seperti NU, Muhammadiyah, kemudian organisasi mungkin ada organisasi perempuan, pemuda, ya bahkan organisasi politik atau partai politik. Nah, biasanya di suatu wilayah itu mungkin ada yang jadi DPR misalnya dari partai apa. Nah, itu ditemui saja. Ya, ditemui kemudian diajak komunikasi ya bagaimana dukungannya terhadap wilayah setempat. Nah, usahakan unsur-unsur ini ya dilibatkan di dalam musyawarah masyarakat desa. Sehingga nanti kalau banyak unsur yang mendukung, maka keberhasilan kegiatan di wilayah itu kemungkinan besar akan berhasil. Gitu. Oke, kemudian tahapan MMD. Ya, untuk tahapan MMD ya secara tertulis biasanya ada 3, gitu ya, MMD 1, MMD 2, dan MMD 3. Nah, MMD 1 itu meliputi apa gitu ya? Yaitu terkait dengan penyampaian suatu tujuan gitu ya. Nah, dari masing-masing itu setiap Anda mau melakukan kegiatan ya kan ada persiapan. Apa saja sih yang disiapkan untuk kegiatan musyawarah masyarakat desa gitu ya. Yang perlu Anda siapkan ya itu terkait dengan proposal MMD gitu kan. Anda harus membuat proposal ya. Karena itu sebagai bukti administratif Anda. Nah, kemudian membuat undangan ya, karena suatu melibatkan suatu sektor atau lintas sektor gitu kan. Kemudian melibatkan suatu institusi atau instansi gitu. Anda harus tertib administrasi. Biasanya kalau masuk ke institusi ada surat menyurat ya, terutama undangan itu harus Anda buat. Jadi tidak supaya ada dokumentasinya di situ. Anda di komunitas itu banyak sekali ya yang bisa Anda dapatkan. Selain pengalaman secara fisik, Anda juga punya pengalaman secara administratif. Ya. Anda harus mengikuti bagaimana pola administratif yang ada di wilayah tersebut. Ya, misalnya mau mengundang Pak Camat, ya Anda harus buat surat undangan untuk Pak Camat. Mau mengundang Kepala Puskesmas, Anda harus buat undangan untuk Kepala Puskesmas. Bahkan sampai kader, sampai Kepala Desa, sampai tokoh masyarakat itu juga perlu undangan. Ya, jadi karena Anda proses pendidikan ya harus buat secara administratif. Jangan hanya didatangi ke rumahnya terus diundang secara lisan. Itu kayak kondangan kalau gitu ya. Anda harus ada mulai dari sekarang belajar untuk tertib administratif. Gitu. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan yaitu materi gitu ya. Jadi materinya harus dibuat dulu. Ya, jangan sampai Anda sudah mulai musyawarah Anda tidak punya materi. Ya terus yang dibahas apa gitu kan. Nah, maka Anda harus siapkan materinya. Jadi nanti untuk MMD itu materinya apa saja yang disebut yang perlu disampaikan. Ya, mulai dari mungkin data masyarakat di desa itu ya terkait dengan jumlah penduduk, kemudian data terkait lingkungan, data terkait masalah kesehatan yang ada gitu ya, mulai dari bayi sampai lansia misalnya gitu. Kemudian kalau lingkungan mulai dari sanitasi sampai pencahayaan rumah sampai taman, jalan dan seterusnya. Nah, itu Anda kaji. Terus bagaimana sumber air, kemudian bagaimana pembuangan sampah di sana gitu ya. Bagaimana budaya masyarakat di sana, kemudian bagaimana kalau ada misalnya
kebiasaan masyarakat seperti kalau di Tuban ini kan banyak yang minum toa gitu kan dan lain sebagainya. Itu Anda bisa jadikan suatu materi data-data itu. Kemudian Anda siapkan daftar hadir. Ini biasanya mahasiswa lupa ya. Begitu semua siap, semua datang, lupa enggak menyiapkan daftar hadir. Akhirnya enggak punya dokumentasi siapa saja yang hadir itu. Nah, maka perlu suatu kegiatan itu adanya daftar hadir. Jadi kita nanti saat laporan tahu siapa yang hadir pada pada kegiatan MMD di wilayah desa A misalnya gitu. Oh, ternyata yang hadir banyak. Ya, kemudian ada dari sektor apa gitu kan. Oh, ternyata banyak sektor yang mendukung misalnya. Jadi kita di dalam laporan nanti kita tahu. Kemudian tempat ya. Nah, tempat ini juga harus disediakan, disiapkan. Biasanya di balai desa. Kalau balai desanya mungkin renovasi atau apa, biasanya di tempat rumah yang rumah warga yang mencukupi, ya. Gitu. Kemudian sound system ini juga ini perlu disiapkan, gitu ya. Kemudian LCD atau media pemaparmateri, ini perlu disiapkan. Kemudian terkait dengan proses, gitu ya. Apa yang perlu disampaikan di dalam proses MMD, ya. Mulai dari pembukaan. Ya, pembukaan itu nanti berarti ada pembawa acara di situ. Jadi pembawa acara itu menyusun susunan acaranya bagaimana gitu kan. Kemudian pembukaan biasanya ada perwakilan dari kelompok ya, misalnya ketua kelompok itu memberikan sambutan. Nah, apa yang disampaikan dalam sambutannya yaitu maksud dan tujuan MMD ya. Perkenalkan dulu Anda ini siapa, dari mana kan gitu. Kemudian tujuannya apa? Ya. Kemudian setelah itu masuk ke ranah pemateri MMD. Biasanya mahasiswa itu sudah menyiapkan materi tadi, kemudian dipresentasikan ya. Berdasarkan hasil pengkajian yang sudah dilakukan, muncul masalah-masalah di masyarakat itu apa? Nah, masalah kesehatan yang muncul apa disampaikan. Nah, kemudian kemarin kan sudah saya ajarkan juga terkait dengan perumusan dan penentuan prioritas masalah. Nah, jadi saat Anda presentasi itu sudah masalah itu sebisa mungkin sudah diprioritaskan. Gitu ya. Jadi sehingga nanti saat Anda presentasi itu sudah ada prioritas masalah yang perlu dibahas. Gitu. Nah, dasarnya apa kok diprioritaskan kan gitu. Nah, itu sesuai dengan penilaian skornya. Gitu kan. Setelah itu disampaikan ke masyarakat, kemudian didiskusikan. Ya. Ya, didiskusikan bagaimana atau apa solusi dari masalah-masalah itu. Misalnya terkait dengan ada masalah terkait dengan sanitasi di wilayah tersebut. Misalnya ini banyak kasus setiap tahun kok banjir. Oh, ternyata sanitasinya tidak lancar misalnya. Anda potret ya tempat-tempat itu, difoto kemudian ditampilkan. Oh, ternyata ini loh penyebabnya. Salurannya ini buntu, misalnya banyak sampah yang menumpuk, akhirnya menyumbat saluran air. Nah, itu ditampilkan, kemudian dijelaskan ke masyarakat. Nah, mungkin ada solusi apa? Nah, mungkin ada kerja bakti untuk mengangkat sampah-sampah yang menumpuk. Kemudian sosialisasi ke masyarakat supaya membuang sampah tidak sembarangan atau tidak di saluran air. Gitu ya. Kemudian setelah muncul solusi itu apa yang harus dilakukan? Membuat suatu kesepakatan dengan masyarakat. Tuh, oke Pak, deal, kita adakan kerja bakti ya, gitu ya. Nah, oke, solusi untuk mengatasi masalah sanitasi yaitu kerja bakti, misalnya gitu Pak. Kerja bakti itu nanti dibentuk penanggung jawabnya siapa? Gitu. Penanggung jawabnya misalnya dari mahasiswa siapa, kemudian dari masyarakat siapa. Ya, jangan lupa ada penanggung jawab dari masyarakat juga, ya, itu dilibatkan masyarakat.
Sehingga nanti kalau pelaksanaan itu ada dukungan gitu, ada tanggung jawabnya dari masyarakat juga. Kemudian disusun rencananya ya, misalnya kegiatan kerja bakti penanggung jawabnya si A sama masyarakat si B gitu kan. Kemudian dilakukan pada tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana gitu kan. Nah, itu dibuat. Kemudian setelah terbentuk intervensi atau perencanaan, maka itu dibuat suatu gancak, kemudian disebarkan ke masyarakat dan mahasiswa. Jadi mahasiswa punya jadwal, kemudian masyarakat juga dikasih tahu selama praktek, misalnya di sana 2 minggu gitu kan, kegiatan kita nanti ini kan gitu, dibuat suatu tabel gitu kan. Nah, kemudian kegiatan satu dilaksanakan di mana, penanggung jawabnya siapa gitu kan, waktunya kapan, nah itu sudah ada. Berarti sudah menjadi suatu jadwal. Nah, setelah itu ya, itu proses secara keseluruhan seperti tadi. Kemudian ini saya akan menguraikan terkait dengan MMD 1, 2, dan 3. Nah, MMD 1 itu musyawarah masyarakat desa yang dilakukan pertama kali. Ya. Jadi pertama Anda itu biasanya Anda kan dikirim tuh ke suatu desa. Nah, di situ Anda ketemu Pak Kepala Desa, kemudian ketemu RT RW dan tokoh masyarakat lainnya gitu kan. Nah, di situ nanti disepakati MMD-nya kapan. Misalnya MMD 1 hari apa gitu kan. Nah, kemudian diundang ya, para tokoh, para lintas sektor tadi diundang ya, ketemu pada hari yang sudah ditentukan. Tempatnya di mana gitu kan. Nah, MMD 1 ini bertujuan untuk mengenalkan diri baik profil kelompok ya atau institusi ya dan permohonan izin atau permisi intinya ya, permisi kepada wilayah. Nah, di situ nanti disampaikan, dijelaskan tujuannya apa gitu ya. Kemudian gambaran daripada pelaksanaan praktek komunitas itu nanti seperti apa. Nah, itu disampaikan supaya tidak terjadi salah paham gitu ya antar masyarakat dengan mahasiswa. Nah, kalau semuanya sudah sama-sama tahu kan enak gitu ya. Dalam melakukan suatu kegiatan nanti pasti banyak yang mendukung, banyak dukungan dari pemerintahan setempat maupun masyarakat. Kemudian setelah MMD 1 Anda sudah mengenalkan kan, sudah kenal dengan masyarakatnya, kemudian sudah disampaikan tujuannya apa gitu ya. Maka Anda melakukan pengkajian ya. Jadi Anda melakukan pengkajian biasanya ini mengikuti waktu ya. Biasanya ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu gitu ya. Pengajian tergantung luas wilayah. Ya. Pengkajian dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa Anda wawancara secara langsung gitu ya. Dengan perangkat desa, kemudian dengan tokoh masyarakat, kemudian dengan masyarakat langsung. Atau dengan kader-kader yang ada di desa itu. Kemudian selain wawancara, Anda bisa melakukan observasi. Observasi itu melihat secara langsung ya terkait dengan kondisi wilayah setempat. Misalnya terkait dengan lingkungan, Anda kan tidak bisa hanya tanya saja kan, survei aja secara langsung. Anda misalnya keliling ke daerah-daerah itu, ke gang-gang sempit gitu ya, melihat bagaimana kondisi real yang ada di wilayah itu. Nah, kemudian selain observasi, Anda juga bisa menggunakan metode penyebaran angket. Ya, jadi Anda membuat suatu kuesioner, Anda sebarkan.
itu juga bisa. Ya. Kemudian setelah mendapatkan data, kemudian data tersebut ditabulasi dan dianalisis. Ya. Kemudian dikerucutkan menjadi suatu diagnosa atau masalah kesehatan. Nah, jumlah masalah kesehatan tergantung dari hasil pengkajian yang Anda lakukan. Jadi banyak sedikitnya tergantung data yang Anda peroleh. Jadi masalah itu ya sesuai dengan kemampuan Anda dalam melakukan pengkajian. Kalau Anda jeli, Anda teliti, kemudian Anda pintar melihat suatu daerah gitu ya, pasti Anda akan tahu bahwa masalahnya di mana. Setelah mendapat masalah, ya, setelah mendapat data masalah, selanjutnya menentukan prioritas masalah. Itu diprioritaskan sesuai dengan teknik kemarin ya, scoringnya Damaso itu. Oke. Nah, ini gambar daripada kakak kelas Anda itu waktu pengkajian itu ya. Jadi mereka itu ya terjun langsung ke masyarakat. Ya, di masyarakat itu jangan Anda bayangkan kayak di kota gitu ya. Masyarakat desa itu kondisinya tidak seperti di desa. Ya. Baik itu psikologi masyarakatnya maupun kondisi fisik daripada tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi nanti Anda akan tahu realita yang ada di masyarakat. Banyak hal di sana ya yang membahagiakan maupun yang menyedihkan. Maka Anda kalau terjun nanti tahu, oh ternyata banyak yang mungkin lebih tidak bahagia daripada saya, atau bahkan banyak yang lebih bahagia daripada saya, gitu kan? Anda tahu. Nah ini kakak kelas Anda dulu juga terjun langsung ya mencari data ke masyarakat. Tergantung nanti wilayahnya Anda di mana. Gitu. Kemudian setelah Anda melakukan pengkajian, ya, Anda kan sudah memperoleh data, kemudian sudah ditabulasi, sudah ditentukan masalahnya dan diprioritaskan. Kemudian tahap selanjutnya adalah MMD2. MMD2 ini berisi tentang penyampaian atau pemaparan data yang telah didapatkan dari pengkajian. Jadi data yang sudah Anda dapatkan tadi disampaikan pada saat MMD2. Jadi mengundang tapi tokoh-tokoh lagi gitu ya. Kemudian disampaikan di situ. Ini loh hasil pengkajian kami, ternyata di wilayah desa ini muncul permasalahan demikian. Disampaikan. Nah, ternyata setelah kami scoring ya, prioritas masalahnya adalah ini nomor 1 misalnya terkait dengan kenakalan remaja misal gitu. Kemudian yang nomor 2 terkait dengan kebersihan lingkungan misalnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesehatan lansia misalnya gitu. Nah, itu disampaikan ke masyarakat, kemudian setuju tidak dengan masalah ini prioritasnya gitu. Kalau setuju berarti sesuai, tapi kalau tidak setuju berarti harus ada penapisan masalah. Gitu ya. Nah, ternyata sudah setuju. Oke, kalau sudah setuju, Bapak Ibu kan gitu. Apa solusi yang akan kita lakukan? Gitu. Ya, jadi solusi itu harus muncul dari dua belah pihak, dari masyarakat dan juga dari Anda. Nah, di sini hati-hati. Biasanya ada juga masyarakat itu yang menyarankan suatu solusi ya yang berat. Misalnya Anda tidak mampu kalau itu dilakukan. Nah, di sini Anda harus pintar-pintar gitu ya. Pintarnya gimana? Ya harus bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat setempat. Gitu. Biasanya setiap solusi itu ya ujung-ujungnya nanti juga ada masalah biaya gitu kan. Nah, itu kalau
masyarakat berani memunculkan itu, nah berarti harus ada dukungan. Intinya itu. Jangan sampai nanti diusulkan yang biayanya besar, tapi dibebankan pada mahasiswa semua. Nah ini kan nanti Anda kerepotan. Gitu. Jadi harus ada win-win solution. Gitu ya. Solusi yang sama baiknya. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, misal tadi kenakalan remaja gitu kan, bagaimana? Misal masyarakat mengusulkan apa gitu ya, nanti disaring, kira-kira nanti dilaksanakan itu bisa enggak solusi itu? Gitu. Harus rasional kan gitu ya. Nah kalau misalnya bisa, bagaimana dukungan masyarakat, bagaimana mahasiswa mengelolanya? Gitu. Nah di situ harus ada solusi yang betul-betul bisa dilakukan bersama. Gitu ya. Di dalam suatu solusi yang ditawarkan itu ada beberapa kemungkinan gitu ya. Bisa saja masyarakat setuju atau masyarakat tidak setuju. Nah, jadi kadang Anda sudah punya pemikiran, oh ini kalau masalahnya seperti ini Pak, itu dikasih solusi begini, misalnya Anda usulkan. Ternyata masyarakat nggak setuju. Nah itu bagaimana? Nah itulah yang perlu Anda antisipasi. Jadi tujuan daripada adanya MMD2 itu ya, yaitu sampai pada akhirnya semua kelompok dan masyarakat sepakat dengan masalah dan intervensi yang disarankan. Maka kalau sudah terjadi kesepakatan, maka itu bisa diputuskan. Di sini butuh kemampuan komunikasi gitu ya, butuh kemampuan menjalin hubungan atau diplomasi gitu. Kalau di suatu praktek komunitas itu penting ya, public speaking itu penting, kemudian kemampuan untuk diplomasi itu penting. Gitu. Maka Anda harus melatih dari sekarang. Oke, kemudian metode-metode yang digunakan apa bisa, FGD juga bisa, ya focus group discussion itu juga bisa. Jadi fokus group discussion ini biasanya dilakukan untuk mendiskusikan suatu masalah yang belum terpecahkan, gitu ya. Maka dibentuk fokus group discussion. Ini nanti saya dipelajari ya. Kemudian setelah MMD2 ya sudah ketemu masalah, sudah ketemu solusinya, gitu kan. Maka sudah tersusun plan of action, rencana tindakannya apa. Kemudian sudah dibuat, maka setelah itu pelaksanaan atau implementasi. Ya. Jadi setelah terbentuk rencana kegiatan, maka dilakukan implementasi. Ya, misal dilakukan untuk masalah bayi misalnya, bayi dan anak-anak. Oh ternyata nanti ada kegiatan posyandu misalnya gitu. Nah di sini nanti Anda kerjasama dengan sektor-sektor terkait, gitu ya. Ini gambar-gambar atau dokumentasi daripada kegiatan kakak kelas Anda yang dulu ya. Jadi dia selain dia punya program, biasanya itu program-program itu masuk atau ngesup ke kegiatan atau program yang sudah ada. Nah ini pas dari puskesmas itu ada program posyandu, mereka ikut. Nah disitulah dia menyampaikan, mungkin ada sosialisasi atau mungkin ada penyuluhan dan seterusnya. Ya, bisa kegiatan itu Anda berdiri sendiri atau adakan sendiri. Bisa juga kegiatan itu Anda bisa ngesup ke kegiatan masyarakat atau fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Gitu. Nah, ini pinter-pinternya Anda gitu ya. Di dalam
mensiasati. Nah, ini kegiatan dengan anak-anak ya, dia masuk di suatu lembaga yang ada di desa, misalnya ini playgroup gitu ya. Nah, ini kakak kelas Anda memasuki di wilayah itu, kemudian mengadakan suatu kegiatan di situ. Nah, ini kegiatan di sekolah gitu ya, implementasikan. Kemudian ada masalah apa di sekolah itu atau sosialisasi tentang kesehatan anak dan seterusnya. Itu dilakukan. Nah, jadi Anda bisa masuk atau melakukan kegiatan-kegiatan ya sesuai dengan elemen yang ada di desa itu. Misalnya ada SD, ada TPA, atau ada kelompok tahlilan ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Anda masuk saja ke kegiatan masyarakat itu sehingga Anda di situ bisa menyampaikan program-program Anda. Ya, kalau di komunitas itu seru ya. Kita bisa terjun langsung dan bisa tahu isi pikiran dan isi hati masyarakat itu. Ini di desa ternyata ada kegiatan donor darah. Nah, di situ kan Anda bisa manfaatkan, Anda bisa masuk atau mengikuti kegiatan itu. Atau Anda bisa saja menginisiasi untuk mengadakan kegiatan misalnya donor darah atau kegiatan yang ini kesehatan kebugaran ya di masyarakat gitu. Masyarakat diajak begini tuh senang gitu ya. Mereka senang karena biasanya tidak ada yang ngajak kegiatan gitu ya. Begitu mahasiswa terjun ke lapangan, dikasih kegiatan itu jadi rame, akhirnya jadi guyup dan senang. Nah, ini Anda pernah lihat sungai ini? Ya, mungkin Anda kalau lihat yang sekarang penampakannya tidak seperti ini. Ini dulu kakak kelas Anda itu ya. Melihat suatu tempat itu dilihat bagus gitu ya. Nah, akhirnya tetapi kondisinya ini sangat tidak terawat. Nah, di situ akhirnya mahasiswa ini mengajak masyarakat untuk membersihkan wilayah tempat itu ya, sungai ini. Nah, sekarang itu menjadi wisata yang bagus itu. Mungkin Anda sudah pernah ke situ, tetapi Anda tidak tahu kalau dulunya seperti ini kan gitu. Ya. Ini adalah sungai di Desa Pelang. Itu yang sekarang jadi tempat wisata itu ya, sekarang bagus itu. Ya, taman wisata air Pelang itu ya. Itu dulu seperti ini. Pertama yang menginisiasi ya kakak kelas Anda itu ya, mahasiswa angkatan berapa ini? 3 enggak salah. Yaitu mengajak membersihkan itu. Kemudian setelah dibersihkan kok kelihatannya bagus ya. Akhirnya masyarakat timbul pemikiran baru ini kalau dijadikan wisata gimana gitu. Nah, akhirnya kita coba sedikit-sedikit ya. Nah, itu kemudian angkatan berikutnya terjun lagi ya, membantu lagi. Ya, itu akhirnya sampai sekarang itu jadi bagus. Dulu seperti ini wisata Pelang itu banyak eceng gondoknya gitu kan, airnya keruh. Nah, ini mahasiswa bersama masyarakat terjun langsung ini ya ke sungai, bersih-bersih sungai gitu. Nah, kemudian berikutnya Anda juga bisa melakukan kegiatan yang lain seperti ini di wilayah desa situ ya. Nah, ini melibatkan masyarakat. Nah, ini kalau Anda sudah terjun ke masyarakat itu senang gitu ya. Kita bisa damai rasanya bersama masyarakat itu. Banyak kenangan di sana ya. Bisa-bisa nanti ada juga yang kecantol warga itu ya ada gitu ya. Misalnya kok Pak Kepala Desanya punya anak
sudah usia nikah gitu ya. Nah, akhirnya mahasiswa kok praktek di sini kok cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Nah, akhirnya sampai ada yang jadi menantunya gitu ya. Nah, ini kegiatan fogging. Ini kegiatan sosialisasi di rumah warga gitu ya. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk berkumpul banyak orang gitu ya, ya terjun saja langsung ke rumahnya gitu ya. Oke. Kemudian tahapan berikutnya adalah MMD3. Ya, MMD3 ini setelah implementasi ya, Anda rekap semua kegiatan itu. Kemudian dilaporkan pelaksanaannya bagaimana. Kemudian kendalanya atau hambatannya apa. Gitu ya. Nah, itu dibuat satu laporan kemudian disampaikan pada MMD 3. Atau di sini biasanya ya berisi terkait dengan laporan kegiatan atau apa-apa yang telah kelompok lakukan selama praktek komunitas di masyarakat. Ya, di sini ditampilkan ya dokumentasinya, foto-foto, video dan lain sebagainya. Kemudian laporan daripada kegiatan mahasiswa selama praktek komunitas. Kemudian kalau ada masalah atau problem yang belum terselesaikan, maka di sini kita adakan rencana tindak lanjut. Nah, kira-kira solusi apa lagi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Nah, kemudian dirumuskan bersama, kemudian dituangkan di dalam laporan ya. Kemudian bisa menjadi suatu acuan untuk adik kelas Anda kalau praktek di tempat itu. Oh, ternyata kakak kelas Anda dulu masalah ini belum terselesaikan. Ya. Kemudian disarankan untuk melakukan kegiatan ini. Itu Anda bisa melanjutkan. Ini dokumentasi kakak kelas Anda dulu ya. Oke, terkait dengan musyawarah masyarakat desa, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, ada yang bertanya, kita diskusi ya sekarang ya. Oke, mungkin Mas Setiap Bagus. Mas Bagus, saya dengar suara saya, Mas Bagus. Bisa, Pak. Oke. Pernah enggak di daerah Anda itu dibuat KKN atau praktek komunitas gitu? Pernah. Pernah. Anda dari desa mana? Dari desa Sambung Rejo. Oh, Sambung Kerja ya, pernah dulu. Nah, itu gimana Mas Anda kalau melihat kegiatan-kegiatan waktu itu? Waktu itu saya masih SD, Pak. Oh, masih SD. Ya. Ada enggak yang penyuluhan ke SD itu? Kalau waktu dulu itu penyuluhan balita, Pak, komunitasnya. Nah, di situ kan Anda juga pengalaman ya, sudah Ya. tahu oh ternyata dulu itu yang dilakukan kakak-kakak itu waktu ke SD itu menyampaikan ini kan gitu. Nah, berarti Anda sekarang sudah punya gambaran nanti kalau mau kegiatan di SD itu diisi apa gitu ya. Iya. Oke, kemudian yang lain mungkin punya pengalaman, silakan. Oke, Mbak Ria Himatil Maula ya.
Bisa dengar Iya. suara saya? Mbak Maula. Bisa. Oke. Dari mana Mbak asalnya Anda, Mbak? Dari Bangilan, Pak. Bangilan. Bangilan kalau dari ke sana jarang ya ke sana ya. Jauh soalnya Iya, ya. jarang. Belum Ada pernah yang ada. belum pernah ada. Ya mungkin nanti bisa diusulkan Mbak, minta KKN-nya nanti di daerah saya gitu ya. Nah, kepala desanya suruh mengajukan Mbak, biar nanti kita bisa ke sana ya. Nggih, Pak. Oke, Mbak Dita Amarta. Ini dari mana Mbak Dita? Dari Genarjo, Pak, Semanding. Semanding. Genaharjo belum pernah ya. Ada dari IKNU ke sana belum ya? Dulu Belum pernah, Pak. belum pernah. Mbak Nur Imarotus Saadah. Ini Mbak Iya, Nur Pak. ini dari mana Mbak Nur? Gimana Pak? Dari mana asalnya? Dari Bangilan. Bangilan sama tadi ya, belum pernah ya. Ya. Itu yang dari Merak-Urak siapa? Merak-Urak. Desa Tahulu ada. Nggak ada. Desa Kapu ada enggak? Nggak ada juga. Dari Telang. Nggak ada. Oke. Oke ya, baik mungkin itu ya pembahasan terkait dengan musyawarah masyarakat desa. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Dan pesan saya selalu jaga kesehatan ya di masa pandemi ini ya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dari saya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Oke, saya izin live dulu ya. Iya Pak. Ini Bapak.